Dalam beberapa diskusi di sebuah forum atau postingan-postingan sosial media, saya kerap kali menemukan orang-orang yang salah paham tentang world building. Mereka pikir world building itu adalah sebuah pemandangan. Jadi, kalau pemandangannya bagus, maka world buildingnya pun auto bagus. Kurang lebih, foto-foto seperti ini yang mereka tunjukkan ketika membahas world building. Nah, hal tersebut benar-benar keliru. Sangat keliru. World building tidak membahas pemandangan ataupun keindahan alam yang ditampilkan di anime, tetapi jauh lebih kompleks lagi. World building secara sederhananya adalah pembangunan dunia yang menjadi latar sebuah cerita. Jika dunianya bertema fantasi, proses ini akan lebih rumit daripada membangun dunia yang berlandaskan pada dunia nyata. Dalam dunia fantasi, kita dituntut untuk menciptakan dunia yang benar-benar baru, unik, dan mempunyai dasar sejarah dan hukum alamnya tersendiri. Mirip dengan dunia nyata, world building dalam dunia fantasi juga dibangun dengan banyak sekali elemen, seperti sejarah, geografi, budaya dan adat istiadat, bahasa, serta hukum alam. Sejarah. Walaupun dunia fiksi, unsur sejarah yang akan menjadi lore dari sebuah cerita juga sangatlah penting bagi penonton. Kita bisa ambil contoh dari anime Attack on Titan yang sangat bagus dalam menyajikan unsur sejarah dunianya. Dimulai dari 2000 tahun lalu di era Ymir Fritz, timeline terus berjalan dengan sangat kompleks, namun tersusun dengan rapi. Penonton seakan dibuat masuk ke dalam cerita dan merasakan sejarah tersebut benar-benar nyata. Geografi. Geografi terutama berkaitan dengan maps yang dipakai di sebuah cerita. Anime dengan world building yang bagus biasanya akan menjelaskan lokasi di setiap event, sehingga tidak membuat penonton bertanya-tanya. Kita bisa melihat bagaimana One Piece dan Hunter x Hunter membangun hal ini dengan sangat baik. Dengan peta yang detail, kita bisa mengetahui bagaimana bentuk dan kondisi dari sebuah dunia fantasi. Hal ini tentunya menjadi hal yang krusial bagi anime-anime adventure, namun tidak begitu penting bagi anime non-adventure. Budaya dan adat istiadat. Seperti di dunia nyata, di mana banyak sekali budaya dan adat istiadat yang tersebar di berbagai penjuru dunia, di anime pun kita seharusnya ditunjukkan hal yang serupa. Kalau kalian mengikuti One Piece, di setiap pulau yang didatangi oleh bajak laut topi jerami mempunyai budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Misalnya saja seperti di Shandora, di mana masyarakatnya hidup dengan cara-cara yang lebih tradisional. Ini sangat berbeda dengan di Water Seven, yang budayanya sudah lebih modern dan disertai dengan teknologi yang jauh lebih maju. Bahasa. Sejauh ini, saya hanya menemukan perbedaan ini di Mushoku Tensei, di mana ada perbedaan bahasa di salah satu wilayah yang dikunjungi. Bahasa sebenarnya menjadi hal yang sangat sulit untuk dibangun, karena membutuhkan referensi yang lebih untuk bisa membuat sebuah bahasa baru. Kalau di series non-animasi, lihat saja bagaimana Game of Thrones menciptakan bahasa High Valyrian dengan sangat sempurna. Hukum alam. Hukum alam dibangun dengan dasar logika fiksi yang diciptakan oleh setiap pengarang. Kita akan memakai One Piece lagi sebagai contoh, karena anime ini hampir ditonton oleh semua orang. Jadi, kita akan mudah untuk mendapatkan gambarannya. Di One Piece, Oda Sensei sudah membangun sebuah hukum alam dengan dasar logikanya sendiri. Contohnya di Calm Belt, di mana Oda Sensei membuat lautan ini tidak dilewati angin sama sekali dan menyebabkan kapal layar biasa tidak bisa melintas. Lautan seperti ini tidak ada di dunia nyata, namun diciptakan di dunia fantasi dengan dasar logikanya sendiri. Seperti apa sih world building yang bagus? World building yang bagus tentu saja harus bisa menjelaskan dunia dalam cerita dengan sangat baik.
Semakin detail dunianya bisa kita pahami sebagai penonton, maka akan semakin bagus. Beberapa anime dengan world building yang bagus yang bisa saya rekomendasikan adalah One Piece, Mushoku Tensei, Hunter x Hunter, dan Attack on Titan. Segitu dulu ya pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang dan terus memberikan informasi yang menarik bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.